Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat proses pembuatan ilustrasi sampai isi SPAJ. Proposal yang kita buat kali ini adalah PSS Plus Pro ya. Hari ini kita menggunakan Proforce versi 4.1.2. Oke. Ketika teman-teman sudah login di Proforce ini, teman-teman lihat di pojok kiri atas, teman-teman klik, teman-teman pilih yang namanya ProLeads. Nah, di sini tambah prospek, setuju. Teman-teman tinggal tambahin nama, misalkan kita pilih namanya Ipin ya. Nah, ini nomor handphonenya teman-teman harus isi yang benar supaya nanti kalau dia kirim OTP segala macam bisa masuk ya. Ini untuk keperluan proposal atau ilustrasi ini kita bikin yang sembarang aja ya, karena memang nggak niat untuk kasih ke orang yang benar. Oke, ini kategori prospek A sampai D, A, B, C, D ini tergantung kedekatan. Jadi kalau A itu yang dekat banget sama kita, D itu yang mungkin kita baru kenal atau dapat nomor handphone ya. Ini misalkan kita input prospek, ini yang lain-lain nggak perlu diisi secara lengkap ya. Kemudian kita proses tambah prospek, lanjutkan, berhasil disimpan. Nah, nanti datanya akan muncul di sini. Kita coba buat proposal. Ketika klik itu langsung otomatis dialihkan ke layar SQS. Nah, polis apakah yang telah dimiliki? Misalkan ini belum punya sama sekali. Siapakah calon pemegang polis di atas SPAJ ini? Individu ya, bukan badan usaha. Badan usaha itu PT. Nah, siapakah yang tertanggung? Kalau tadi pemegang polis, ini tertanggung. Tertanggungnya bisa orang lain, misalkan si Bapak A, tertanggungnya istri atau anak gitu ya. Nah, untuk keperluan ini kita bikin orang yang sama. Nah, tujuan pengajuan apa? Nah, tadi di awal kita bilang kita mau bikin PSS Plus Pro, proteksi kesehatan. Oke. Domisili di Aceh? Tidak. Lanjutkan. Tipe pengajuan polis, konvensional atau yang syariah? Kalau teman-teman mau pakai konvensional, pilih yang kiri. Yang syariah, contohnya kita bikin yang syariah. Data calon pemegang polis. Nah, tadi kita input yang di ProLeads itu Upin-Ipin, ini udah otomatis langsung masuk di sini. Kalau misalkan orangnya ini adalah orang yang sama, yang existing client, teman-teman tinggal conteng yang existing customer ya. Ini misalkan orang baru sama sekali. Pria, bukan perokok. Misalkan kita isi tanggal lahirnya tahun 81 Desember atau November ya. Pekerjaan, nah di sini teman-teman tanyakan pekerjaannya apa, jangan sembarangan ya. Misalkan dia di sini adalah direktur perusahaan. Pernikahan, misalkan dia sudah menikah, belum menikah deh ya. Jumlah tanggungan misalkan dia sendiri. Penghasilan per bulan, nah direktur itu rata-rata ya mungkin 50-100 juta. Ini harus ditanyakan persis kepada orangnya. Pengeluaran total penghasilan per bulan misalkan 30%. Budgetnya misalkan dia mau bikin PSS katakanlah 1 juta, budgetnya dia 1 juta deh gitu. Nah, ini tidak mempengaruhi proposal ya. Jadi kalau misalkan proposalnya ternyata ilustrasinya dibikin 5 juta, itu tidak mempengaruhi itu. Jadi cuman untuk keperluan know your customer aja. Oke, kita lanjutkan. Silakan pilih produk. Nah, ini langsung keluar nih, Pro Solusi Sehat Plus Pro Syariah. Lanjutkan. Calon peserta utama, penghasilannya berapa, tadi kan kita udah isi ya. Ini kebetulan orang yang sama dengan pemegang polis. Ini kita tutup dulu kalkulatornya. Nah, mau bayar bulanan atau tahunan? Kalau misalkan bayar tahunan, ini bisa hemat 1 bulan premi. Nanti kita coba ya. Contohnya dia mau bikin katakanlah Silver B. Nah, batas harga kamar katakanlah 1,1. Ini solusi sehat saver tuh artinya setiap kali kita klaim masuk rumah sakit, nasabah masuk rumah sakit,
itu ada yang ditanggung sendiri apa enggak. Nah, saya sarankan tidak dipilih ya. Oke, kita hitung. Ini langsung lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Preminya 993 per bulan. Nah, kalau kita bikinnya tahunan, ini bisa lebih hemat nih. Jadi preminya hemat 1 bulan. Jadi dikali 11 aja, tadi 993 kali 11 ya, bukan 12. Jadi lebih hemat. Lanjutkan. Nah, ini kita langsung, nah ini proposal. Proposalnya ini kalau mau dikirim ke email, teman-teman klik pojok kanan atas yang ada titik 3, ini kirim email. Kalau enggak ya udah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini semua harus dicentang, biaya, manfaat, resiko ya. Silakan dicentang semua. Nah, saya mengikuti rekomendasi penuh ya, tanda tangan nanti. Oke. Nah, saya ini sebagai calon pemegang polis itu sebagai peserta utama juga ya, bukan peserta. Jadi kan orang yang sama. Calon pembayar premi adalah dia diri sendiri atau calon pemegang polis. Nah, kalau di sini pertanyaan, apakah dia punya polis sebelumnya di Prudential? Misalkan dia belum punya, tidak ya. Apakah SPAJ ini SPAJ pengganti? Jadi waktu sebelumnya pernah ngajuin tapi ternyata udah expired. Nah, ini misalkan dia baru completely new, jadi kita pilih tidak. Lanjutkan. Kota kelahiran, misalkan kita isi Jakarta, ini harus sesuai dengan KTP-nya. Agamanya misalkan Upin Islam ya, KTP. Nah, ini KTP-nya harus sesuai dengan yang ada di KTP-nya dia. Ini agak sulit nih kalau data sembarang ya. Misalkan ini tadi tanggal lahirnya berapa ya? Aduh, lupa. Gak apa-apa deh. Yang penting di sini ada, kalau nggak salah ada 16 digit ya, 1 2 3, oh enggak, 14 digit sorry. Sumber hidup, pendidikan formal terakhir, universitas. Ini keperluan untuk ilustrasi aja ya teman-teman. NPWP tidak, dia misalkan yang nggak punya NPWP, terus pekerjaan direktur. Nah, ini nama perusahaannya apa teman-teman, ini wajib isi ya. Kalau saya biasanya misalkan nama PT-nya apa ya, Upin juga deh. Kantor alamatnya misalkan Jakarta. Nah, ini teman-teman harus komplit ya untuk keperluan training ini ya. Video ini kita nggak lengkap apa karena nggak diisi kan, nggak disubmit. 0102 kode pos misalkan 12950 80 Setiabudi. Sorry. Oke, Jakarta, tempat tinggal Indonesia, alamatnya Jakarta juga ya. Sekali lagi ini untuk keperluan video ini. Kode posnya kecamatan nih teman-teman. Kalau udah isi kode pos ini otomatis keluar nih kecamatannya apa, jadi tinggal teman-teman isi kelurahannya ya. Setiabudi juga misalkan. Terus nah ini nomor GSM nya, surat menyurat, alamat tempat tinggal, punya alamat lain enggak ya. Sumber penghasilan rutin misalkan gaji. Emailnya apa, ini wajib diisi ya teman-teman. Jadi tadi ipin at misalkan gmail.com. Oke, format polis elektronik. Saya menyetujui dalam bentuk elektronik itu dikirim ke alamat email yang tadi barusan kita isi. Nah, apakah polis elektronik yang tadi sudah dikirim PDF tadi mau dicetak juga nggak, jadi di framing gitu? Nah, ini saya sarankan tidak, karena kalau iya teman-teman akan, si nasabah akan diminta bayaran 100.000 ya. Jadi untuk keperluan klaim segala macam ini nggak ngaruh sih, dia cuma buat baca sendiri. Nah, kalau mau ya print sendiri aja ya, mungkin lebih murah. Lanjutkan, apakah dia punya polis di Prudential atau perusahaan asuransi lain? Misalkan dia nggak punya sama sekali, baru mengajukan. Lanjutkan. Nah, di sini gaya hidup ditanyakan, setuju ya.
Terus hobinya dia tidak punya hobi ya, ini hobi yang berbahaya semua ya. Kalau misalkan dijawab ya, nanti ada kuesioner tambahan. Bermukim di atas 6 bulan berturut-turut di luar negeri, tidak. Oke. Data fisik misalkan dia tingginya 170, tingginya 70 kilo, tidak merokok. Terus alkohol, dia tidak mengkonsumsi alkohol, obat-obatan tidak. Nah, ini riwayat keluarga dia tidak ada ya, orang tua segala macam, immediate family intinya. Terus nah, riwayat kesehatan, pernah mengalami ini nggak? Nah, ini harus diisi sesuai dengan kondisi si nasabah. Kita harus tanyakan satu persatu dengan serius kepada nasabah, jangan sampai ada yang terlewat. Hepatitis saya ini tidak, ini misalkan tidak juga ya. Ini saya keperluan video ini saya bikin cepat aja. Tidak. Kondisi sebenarnya harus mengikuti dari keterangan si nasabah. Jadi kita tanya satu-satu. Apakah top up? Nah, ini top up nggak usah karena kan ini PSS ya. Nah, ini penerima manfaat. Kalau penerima manfaat dari single, ini single, dia orang tua boleh. Tapi kalau dia sudah menikah, orang tua doang nggak boleh, harus ada pasangannya. Jadi kalau misalkan mau kasih cuman orang tua penerima manfaat atau beneficiary-nya ini pasangan dan orang tua gitu, harus ada pasangannya. Jadi misalkan ini orang tua si Upin. Nah, ini misalkan ibunya, tanggal lahirnya misalkan umurnya segini ya. Oke, ini jangan lupa, ini biasa suka ketinggalan, kita isi tulis 100%. Kalau satu orang ya 100%. Tapi kalau misalnya ada 2 orang berarti 55. Tergantung mau didistribusikannya berapa ya. Jadi ini disesuaikan, harus totalnya harus 100%. Lanjutkan. Nah, mau mengajukannya tatap muka atau pakai virtual ya, jadi nanti akan dikirimkan link ya. Misalkan kita deketan atau tatap muka ya, dokumennya. Nah ini teman-teman, di sini Anda wajib melampirkan 2 hal, KTP dan foto selfie ya. Jadi misalkan KTP ambil, nah ini sembarang aja. Oke, terus tambah dokumen, jangan lupa ini yang foto selfie, ambil. Nah, kita foto lagi. Oke, jadi 2 nih. Kadang-kadang yang suka lupa di sini cuman KTP doang, foto selfie ketinggalan pas mau sapin nggak bisa. Nah, ini harus ada 2 ya. Jadi selfie siapa nih? Foto selfie si pemegang polis ya. Oke, ini jangan lupa dicentang juga. Oke, jadi baca di sini, Anda wajib melampirkan KTP dan foto selfie. Lanjutkan. Amendment, tidak usah. Amendment itu artinya keterangan tambahan yang tidak termasuk di pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Lanjutkan. Nah, ini harus dicentang semua. Selesai, akad selesai, SPJ selesai, dan seterusnya ya. Nah, karena dia syariah, ini ada surplus sharing, surplus underwriting. Jadi kalau misalkan ada terjadi surplus ya, atau yang klaim dikit nih, nah itu duitnya dibalikin. Nah, pertanyaannya, duitnya mau dibalikin atau dapat surplusnya ini mau ditransfer balik ke rekening si nasabah yang pertama, atau dibalikin lagi, atau sebagai dana CSR perusahaan, CSR perusahaan. Kita manusiawi pilihnya yang atas ya. Nah, ini harus diisi juga nih ya. Ini karena datanya sembarang, kita repot untuk ini, soalnya verifikasi. Jadi untuk keperluan video ini kita misalkan balikin lagi ya. Apakah informasi rekening? Nggak usah deh ya. Lanjutkan. Nah, ini harus tanda tangan. Pilihannya digital sign atau e-sign. Kita pilih e-sign. Nah, ini Jakarta.
Oke, simpan. Nah, otomatis nih tanggal dan jamnya keluar. Paste profile, tanda tangan juga, simpan. Jangan lupa tempatnya Jakarta, disimpan juga, ditulis. Terus, nah ini sebagai pemegang polis. Pemegang polis, kalau deketan kita tanda tangan nih, e-sign juga. Oke, simpan Jakarta. Terus di sini paste profile, kita tanda tangan, simpan. Jangan lupa tempatnya juga diisi. Oke, lanjutkan. Nah, ini pernyataan. Ini dibaca ya. Terus paling bawah ini 2 langsung dicentang. Pemegang polis tanda tangan juga. Simpan, tempatnya jangan lupa juga diisi. Terus pemegang. Nah, ini sekarang pemasar nih, agentnya tanda tangan di sini. Simpan, jangan lupa lagi yang tempatnya. Oke, selaku tenaga pemasar, pakai lanjutkan. Ini, nah kalau ini saya sarankan sih pakai offline dulu aja, nanti pakai payment channelnya dari Prudential ya. Ini pilih sembarang, nanti auto debit di sini nanti dulu, biar kita submit dulu, nanti kita lakukannya di payment Prudential ya, jangan lupa. Lanjutkan transaksi. Oke, yang harus dibayarkan, jadi ini harus dibayarkan premi pertamanya, jadi langsung setahun. Tadi kan kita pilihnya tahunan, bayarnya tahunan. Nah, kalau sudah sampai sini tinggal submit nih, tapi dilihat dulu nih, kalau tulisannya di sini yang warna merah, Anda memiliki 1. Nah, teman-teman lihat di paling atas segitiga ini, yang sebelum Anda melakukan pengajuan, teman-teman bisa dipencet di sini, keluar nih mana yang belum lengkap. Tapi kalau di sini kan 0 data, berarti sudah komplit semua. Oke, segitu.